Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kami dari kelompok 4 peminatan biologi 3 ingin menjelaskan mengenai mekanisme penghantar impuls pada antar neuron dan sinapsis. Sebelum dimulai, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Syakira Rizka Hindrivia. Perkenalkan, nama saya Jovita Zulkifli. Perkenalkan, nama saya Vincent Metu Pardede. Nama saya Nabila Khairunisa. Perkenalkan, nama saya Zahra Muhammad. Baik, pada penjelasan pertama, saya akan menjelaskan mengenai sistem syaraf. Sistem syaraf adalah salah satu bagian dari sistem koordinasi yang mengatur aktivitas tubuh melalui rangsangan listrik secara cepat. Komponen sistem syaraf terdiri atas sel saraf, sistem syaraf pusat, dan sistem syaraf tepi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sel saraf atau neuron. Jadi, sel syaraf atau neuron adalah unit fungsional terkecil dari sistem syaraf yang menyusun jaringan syaraf. Sel saraf yang berkelompok selain di sistem syaraf pusat disebut ganglion. Yang berkelompok di sistem syaraf pusat disebut nukleus. Struktur saraf atau neuron memiliki beberapa komponen utama, meliputi 1. Inti sel, yang kedua ada badan sel, yang ketiga ada dendrit, yang keempat ada akson, yang kelima ada selubung myelin, yang keenam ada nodus Ravier, yang ketujuh ada sel schwann, dan yang kedelapan ada sinapsis. 1. Inti sel atau nukleus yang berfungsi sebagai pengatur kegiatan sel saraf neuron. Di dalam inti sel juga terdapat kromosom dan DNA yang berfungsi untuk mengatur sifat keturunan dari sel tersebut. Kedua ada badan sel atau soma yang mengandung inti sel dan organel sel berfungsi sebagai pusat metabolisme neuron. Yang ketiga, ada dendrit, cabang-cabang pendek dari badan sel yang menerima rangsangan dari neuron lainnya dan menghantarkan informasi tersebut ke badan sel dan biasanya memiliki banyak dendrit yang memungkinkan untuk menerima banyak sel sekaligus. Yang keempat, ada akson atau serabut panjang yang menghantarkan impuls dari badan sel ke neuron lain, otot atau kelenjar, dan juga ada ujung akson terminal sinaptik yang mengandung neuron transmitter untuk menyampaikan sinyal ke neuron lainnya. Ada selubung myelin, yaitu lapisan lemak yang melapisi akson dan mempercepat transmisi impuls yang dibentuk oleh sel schwann di sistem saraf tepi dan oleh digodendrosit di sistem saraf pusat. Yang keenam ada nodus Ravier, yaitu celah antara selubung myelin tempat impuls meloncat untuk mempercepat hantaran konduksi saltatorik. 7. Sel schwann, yaitu sel yang berbentuk gelandang memanjang ini yang bertanggung jawab untuk mendukung dan mengisolasi serabut saraf sehingga memungkinkan transmisi sinyal yang efisien. Morfologi berbentuk ceturu yang khas memungkinkan mereka untuk membungkus akson saraf dan membentuk selubung myelin. Dan yang ke-8 ada sinapsis, yaitu persambungan unik yang mengontrol antara satu neuron dengan sel lainnya. Menjelaskan macam-macam jaringan saraf, struktur sel saraf, dan bagian sel saraf. Nah, yang pertama adalah neuron atau biasa disebut sebagai sel saraf. Nah, fungsinya neuron ini adalah menghantarkan impuls listrik. Nah, dari neuron atau sel saraf ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah neuron sensorik atau biasa disebut aferen. Biasanya dia menghantar impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat. Yang kedua, neuron motorik atau eferen. Dia menghantar impuls dari sistem saraf pusat ke efektor seperti otot atau kelenjar. Yang ketiga, interneuron atau asosiasi. Nah, gunanya adalah menghubungkan neuron sensorik dan motorik di dalam otak dan sumsum tulang belakang. Nah, selanjutnya ada neurologia atau biasa disebut sel glia atau sel pendukung. Nah, fungsinya adalah untuk melindungi dan memberi nutrisi kepada neuron. Nah, contohnya ada astrosit dan sel schwann.
Sebelum penjelasan berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai apa itu impuls, reseptor, dan efektor. Nah, yang pertama itu adalah impuls atau rangsangan. Jadi, impuls atau rangsangan adalah suatu perubahan yang diterima tubuh baik dari luar ataupun dalam. Sel saraf menghantar impuls dalam bentuk listrik. Selanjutnya ada reseptor. Reseptor adalah bagian yang menerima atau merespon rangsangan yang diterima oleh tubuh. Nah, berikutnya itu ada efektor. Jadi efektor adalah bagian yang digunakan untuk bereaksi terhadap rangsangan yang diterima. Nah, sistem syaraf ini berfungsi memproses rangsangan yang diterima reseptor untuk meneruskan hasil olahan rangsangan menuju efektor. Nah, sekarang saya akan memperjelaskan mekanisme penghantaran lewat saraf. Yang pertama ada polarisasi, atau sama saja jika tidak ada rangsangan, sel saraf akan dalam keadaan istirahat. Yang kedua, depolarisasi. Jadi, ketika ada rangsangan, sel saraf melakukan pembalikan muatan sel dengan meningkatkan permeabilitas membran sehingga dapat memasukkan ion Na+. Depolarisasi menimbulkan potensial aksi dan daerah itu berpindah secara menjulur sepanjang perjalanan impuls. Seiringnya perpindahan daerah polarisasi, daerah yang telah dilewati impuls memulihkan muatannya dengan melepas ion K+. Jadi, sel saraf yang telah dilewati impuls mengalami masa refrakter, yaitu tidak peka rangsangan karena melewati masa pemulihan. Nah, yang terakhir nih, repolarisasi adalah proses kembalinya muatan listrik membran sel ke keadaan istirahat, jadi ke keadaan semula. Nah, saya akan menjelaskan tentang struktur sinapis sel saraf. 1A. Tombol sinapis yaitu ujung akhir akson yang membentuk tombol. B. Neurotransmitter yaitu zat kimia yang mengantar imbus antar zat saraf yang menghasilkan saraf prasinapis. Macam-macam neurotransmitter itu asetikolin seluruh tubuh, noradrenalin sistem saraf simpatik, serotonia sistem saraf pusat, dopamin sistem saraf pusat. C. Vesikel sinapis yaitu kantung yang berfungsi untuk menyimpan neurotransmitter sebelum digunakan. D. Membran prasinapis. E. Celah sinapis. F. Membran postsinapis. G. Reseptor protein, yaitu protein yang mengikat neurotransmitter. Jadi, mekanisme penghantaran impuls lewat sinapsis yang pertama itu impuls jalan di akson sel saraf sampai ke bongkol sinapsis. Terus yang kedua, gelembung sinapsis yang berisi neurotransmitter atau cairan penghantar rangsang akan bergerak ke membran prasinapsis. Yang ketiga, setelah itu neurotransmitter akan menabrak membran prasinapsis. Keempat, gelembung sinapsis akan pecah sampai neurotransmitter keluar ke celah sinapsis. Yang kelima, neurotransmitter kemudian jalan ke membran postsinapsis. Yang keenam, neurotransmitter kemudian akan menempel pada reseptor di membran postsinapsis. Yang ketujuh, impuls telah disampaikan ke dendrit sel saraf. Yang kedelapan, setelah melakukan tugasnya, neurotransmitter akan dinetralkan dan kembali ke bongkol sinapsis. Lalu hasil utama dari penghantaran impuls lewat sinapsis adalah diteruskannya sinyal saraf ke neuron berikutnya atau ke sel efektor yang akhirnya menghasilkan respon tubuh sesuai dengan rangsangan yang diterima. Sekian pemaparan dari kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom chat yang tertera. Mohon maaf bila ada kekurangan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.